Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi ini mengucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita semua masih ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak sekalian, kali ini kita akan melanjutkan materi matematika di hari-hari yang lalu tentang operasi hitung bilangan bulat. Nah, di kali ini kita akan belajar membahas tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Jadi setiap bilangan bulat bisa kita operasikan dalam 4 jenis. Yang pertama ada sifat tertutup, yang kedua ada sifat komutatif, yang ketiga ada sifat asosiatif, dan yang keempat ada distributif. Kita bahas yang pertama, kita langsung saja. Yang pertama, sifat tertutup. Apabila dalam bilangan atau lambang ada A, B itu bilangan bulat, maka hasilnya pun harus bilangan bulat, yaitu menjadi C. Contoh di sini ada A tambah B, maka hasilnya adalah C. Dan sebaliknya, dalam pengurangan pun A dikurang B, maka hasilnya C. Dalam perkalian juga sama, A dikali B, maka hasilnya C. Bapak contohkan dalam bentuk angka. Contoh di sini 10 ditambah 5 sama dengan 15. A 10, B 5, maka C-nya hasilnya adalah 15. Itu penggunaan bilangan bulat. Apabila lambangnya yang digunakan bilangan bulat, maka hasilnya pun bilangan bulat. Contoh lagi dalam pengurangan. Bapak tulis ini 15 dikurang 10, maka hasilnya 5. Itu penghitungan biasa ya. Sudah paham lah ya kalian. Yang selanjutnya Bapak contohkan lagi di sini 10 dikali 5, maka hasilnya adalah 50. Gitu ya. Jadi dari sifat-sifat yang tertutup ini, contoh A ditambah B sama dengan C. Dalam bentuk angka 10 ditambah 5 sama dengan 15. A dikurangi B sama dengan C. Bapak contohkan 15 dikurangi 10 hasilnya 5. A kali B sama dengan C. Bapak contohkan 10 kali 5 hasilnya adalah 50. Itu sifat tertutup. Yang kedua, kita akan belajar tentang sifat komutatif. Komutatif itu artinya adalah pertukaran. Yang tadinya di depan jadi di belakang, dan sebaliknya yang di belakang jadi di depan. Bapak contohkan. Yang tadinya A ditambah B, contohnya C. Nanti hasilnya bisa dibalikkan lagi oleh kita. B ditambah A jadi C, seperti itu ya. Bapak contohkan dengan angka 7 ditambah 8 hasilnya 15. Kita tukar, yang tadinya 7-nya di depan sekarang di belakang. Begitupun yang tadinya 8-nya di belakang sekarang di depan. Karena pertukaran sesuai judulnya, ya, pertukaran. Jadi 8 ditambah 7 tetap hasilnya itu 15. Sama saja ya, tetapi hanya posisinya karena sesuai judulnya adalah pertukaran. 7 tambah 8 15. Begitu pun dengan 8 ditambah 7 juga 15. Jadi dapat tulis nih 7 ditambah 8 hasilnya sama dengan 8 tambah 7, yaitu berapa? 15. Itu ya. Jadi yang namanya sifat komutatif itu adalah pertukaran posisinya. Yang tadinya di depan menjadi di belakang, yang tadinya di belakang menjadi di depan. Bapak contohkan tadi 7 ditambah 8 sama dengan 8 ditambah 7, hasilnya yaitu 15. Ini sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, di sini ada sifat asosiatif atau pengelompokan. Pengelompokan. Maksudnya kita kelompokkan dulu dengan cara memberi tanda kurung. Bapak contohkan di sini ada 5 ditambah 3 ditambah 4. Karena kalau kita langsung takutnya kalian bingung, kita kelompokkan. Kita kelompokkan angka 5 dan 3 terlebih dahulu. Kasih tanda kurung. 5 ditambah 3 hasilnya kita tulis di sini. Ya, yaitu 8. Kemudian karena ini 4 tidak ada temannya, kita keluarkan ke sini.
Ya, keluarkan. Jadi 5 ditambah 3 8, kita tulis ini. Keluarkan angka 4-nya, tambah 4. 8 ditambah 4 yaitu 12. Gitu ya. Sekali lagi, pengelompokan ada soal 5 tambah 3 tambah 4. Supaya kita tidak bingung menghitungnya, mau berapapun angkanya, maka kita apabila berderet seperti ini, kita pisahkan, dikelompokkan dulu. 5 ditambah 3 hasilnya 8. Karena ini gak temennya, kita keluarin, tambah 4. Jadi 8 ditambah 4 yaitu 12. Bapak contohkan yang kedua di dalam perkalian. Contoh dalam perkalian 5 kali 3 kali 4. Supaya kalian tidak bingung, terserah mau yang ini dulu yang dikurungin 5 dan 3 atau mau 3 dan 4. Di sini Bapak nyontoinnya yaitu yang dikurungi adalah 3 dan 4-nya. Berhubung ini 5 tidak ada temennya, kita keluarkan dulu, tulis 5 di sini. Nah, ini kita jumlahin 3 dikali 4 12. Jangan lupa ini lambangnya jangan tinggal ya. 5 kali baru 5 dikali 12 hasilnya adalah 60. Jadi kalian mau di sini pun tandanya juga boleh. Ya, Pak saya mau kurungnya mau beda boleh, sama saja ya. Contoh di sini kita kurunginnya. Ya. Nah, 5 dikali 3 itu 15. Sedangkan ini 4-nya tidak temennya, keluarin. 15 dikali 4 tetap hasilnya 60. Jadi itu yang nama sifat asosiatif adalah pengelompokan. Dikelompokin dulu, dalam artian dikurungin supaya menghitungnya tidak pusing ya. Karena kalau mungkin bentuk satuan gampang, tetapi kalau udah ke puluhan, ribuan itu makin sulit. Makanya kita gunakan pengelompokan yang dinamakan sifat asosiatif. Kita lanjut ke sifat yang keempat, yaitu sifat distributif, artinya penyebaran. Ya, penyebaran. Oke, kalian fokus di sini. Nah, di sini Bapak sudah tulis soal 6 dikali dalam kurung 3 tambah 2. Karena judulnya penyebaran, makanya kalian harus memisahkan terlebih dahulu ya. Mana itu sifat yang harus kita sebarkan? Yang pertama, kita pindahkan dulu karena ini di dalam ini bukan ditambahkan langsung. Jadi kita sebarkan dulu. 6 kita kali dengan 3. Dan yang kedua, 6 kita kali dengan 2. Lambang ini, tambah ini kita taruh tengah-tengah. Kita hitung 6 dikali 3 18. Dan yang selanjutnya 6 dikali 2 12. Maka dapat dihitung 18 ditambah 12 hasilnya 30. Jadi penyebaran. Contoh yang kedua dalam perkalian, masih dalam perkalian, di sini ada tapi dalam bentuk pengurangan. 6 dikali 3 dikurangi 2. Karena ini posisinya dalam kurung, maka kita sebarkan. Pertama kita kalikan dulu 6 dikali 3. Nah, di sini ya. Kemudian yang kedua 6 dikali 2, maka di sini hasilnya 6 dikali 3 hasilnya 18. Lambangnya karena ini dalam kurung, kita kurangi di sini 6 dikali 2 12. 18 dikurangi 12 hasilnya 6. Supaya kalian lebih paham, kita ulang sekali lagi. Jangan lupa disimak dan diperhatikan baik-baik supaya kalian lebih paham materi yang Bapak sampaikan. Sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Jadi setiap bilangan bulat bisa kita operasikan dalam 4 jenis. Yang pertama ada sifat tertutup, yang kedua ada sifat komutatif, yang ketiga ada sifat asosiatif, dan yang keempat ada distributif. Kita bahas yang pertama, kita langsung saja. Yang pertama, sifat tertutup. Apabila dalam bilangan atau lambang ada A, B itu bilangan bulat, maka hasilnya pun harus bilangan bulat, yaitu menjadi C. Contoh di sini ada A tambah B, maka hasilnya adalah C. Dan sebaliknya, dalam pengurangan pun A dikurang B, maka hasilnya C. Dalam perkalian juga sama.
A dikali B, maka hasilnya C. Bapak contohkan dalam bentuk angka. Contoh di sini 10 ditambah 5 sama dengan 15. A 10, B 5, maka C-nya hasilnya adalah 15. Itu penggunaan bilangan bulat. Apabila lambangnya yang digunakan yang bilangan bulat, maka hasilnya pun bilangan bulat. Contoh lagi dalam pengurangan. Bapak tulis ini 15 dikurang 10, maka hasilnya 5. Itu penghitungan biasa ya. Sudah paham lah ya kalian. Yang selanjutnya Bapak contohkan lagi di sini 10 dikali 5, maka hasilnya adalah 50. Gitu ya. Jadi dari sifat-sifat yang tertutup ini, contoh A ditambah B sama dengan C. Dalam bentuk angka 10 ditambah 5 sama dengan 15. A dikurangi B sama dengan C. Bapak contohkan 15 dikurangi 10 hasilnya 5. A kali B sama dengan C. Bapak contohkan 10 kali 5 hasilnya adalah 50. Itu sifat tertutup. Yang kedua, kita akan belajar tentang sifat komutatif. Komutatif itu artinya adalah pertukaran. Yang tadinya di depan jadi di belakang, dan sebaliknya yang di belakang jadi di depan. Bapak contohkan. Yang tadinya A ditambah B, contohnya C. Nanti hasilnya bisa dibalikkan lagi oleh kita. B ditambah A jadi C, seperti itu ya. Bapak contohkan dengan angka 7 ditambah 8 hasilnya 15. Kita tukar, yang tadinya 7-nya di depan, sekarang di belakang. Begitupun yang tadinya 8-nya di belakang, sekarang di depan. Karena pertukaran sesuai judulnya, ya, pertukaran. Jadi 8 ditambah 7 tetap hasilnya itu 15. Sama saja ya, tetapi hanya posisinya. Karena sesuai judulnya adalah pertukaran. 7 tambah 8, 15. Begitu pun dengan 8 ditambah 7 juga 15. Jadi dapat tulis nih, 7 ditambah 8 hasilnya sama dengan 8 tambah 7, yaitu berapa? 15. Itu ya. Jadi yang namanya sifat komutatif itu adalah pertukaran posisinya. Yang tadinya di depan menjadi di belakang, yang tadinya di belakang menjadi di depan. Bapak contohkan tadi 7 ditambah 8 sama dengan 8 ditambah 7, hasilnya yaitu 15. Ini sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, di sini ada sifat asosiatif atau pengelompokan. Pengelompokan. Maksudnya kita kelompokkan dulu dengan cara memberi tanda kurung. Bapak contohkan di sini ada 5 ditambah 3 ditambah 4. Karena kalau kita langsung takutnya kalian bingung, kita kelompokkan. Kita kelompokkan angka 5 dan 3 terlebih dahulu. Kasih tanda kurung. 5 ditambah 3 hasilnya kita tulis di sini. Ya, yaitu 8. Kemudian karena ini 4 tidak ada temannya, kita keluarkan ke sini. Ya, keluarkan. Jadi 5 ditambah 3 8, kita tulis ini. Keluarkan angka 4-nya tambah 4. 8 ditambah 4 yaitu 12. Gitu ya. Sekali lagi, pengelompokan ada soal 5 tambah 3 tambah 4. Supaya kita tidak bingung menghitungnya, mau berapapun angkanya, maka kita apabila berderet seperti ini, kita pisahkan, dikelompokkan dulu. 5 ditambah 3 hasilnya 8. Karena ini gak ada temennya, kita keluarin, tambah 4. Jadi 8 ditambah 4 yaitu 12. Bapak contohkan yang kedua di dalam perkalian. Contoh dalam perkalian 5 kali 3 kali 4. Supaya kalian tidak bingung, terserah mau yang ini dulu yang dikurungin 5 dan 3 atau mau 3 dan 4. Di sini Bapak nyontoinnya, yaitu yang dikurungi adalah 3 dan 4-nya. Berhubung ini 5 tidak ada temennya, kita keluarkan dulu, tulis 5 di sini. Nah, ini kita jumlahin. 3 dikali 4 12. Jangan lupa ini lambangnya jangan tidak ya. 5 kali. Baru 5 dikali 12 hasilnya adalah 60.
Jadi kalian mau di sini pun tandanya juga boleh. Ya, Pak, saya mau kurungnya mau beda, boleh, sama saja ya. Contoh di sini kita kurunginnya. Ya. Nah, 5 dikali 3 itu 15. Sedangkan ini 4-nya tidak akan keluar ya. 15 dikali 4 tetap hasilnya 60. Jadi itu yang nama sifat asosiatif adalah pengelompokan. Dikelompokin dulu, dalam artian dikurungin supaya menghitungnya tidak pusing ya. Karena kalau mungkin bentuk satuan gampang, tetapi kalau udah ke puluhan, ribuan itu makin sulit. Makanya kita gunakan pengelompokan yang dinamakan sifat asosiatif. Kita lanjut ke sifat yang keempat, yaitu sifat distributif, artinya penyebaran. Ya, penyebaran. Oke, kalian fokus di sini. Nah, di sini Bapak sudah tulis soal 6 dikali dalam kurung 3 tambah 2. Karena judulnya penyebaran, makanya kalian harus memisahkan terlebih dahulu ya. Mana itu sifat yang harus kita sebarkan? Yang pertama, kita pindahkan dulu karena ini di dalam buku ini bukan ditambahkan langsung. Jadi kita sebarkan dulu. 6 kita kali dengan 3. Dan yang kedua, 6 kita kali dengan 2. Lambang ini, tambah ini kita taruh tengah-tengah. Kita hitung 6 dikali 3, 18. Dan yang selanjutnya 6 dikali 2, 12. Maka dapat dihitung 18 ditambah 12 hasilnya 30. Jadi penyebaran. Contoh yang kedua dalam perkalian, masih dalam perkalian, di sini ada tapi dalam bentuk pengurangan. 6 dikali 3 dikurangi 2. Karena ini posisinya dalam kurung, maka kita sebarkan. Pertama kita kalikan dulu 6 dikali 3. Nah, di sini ya. Kemudian yang kedua 6 dikali 2, maka di sini hasilnya 6 dikali 3 hasilnya 18. Lambangnya karena ini dalam kurung, kita kurangi di sini. 6 dikali 2, 12. 18 dikurangi 12 hasilnya 6. Untuk tugas kalian di rumah, silakan dibuka halaman 9 sebagai supaya kalian lah lebih paham lagi. Di situ coba kalian isi. Ada soal 12 ditambah 9. Tulis hasilnya berapa. Kemudian yang sebelah kiri dibalik. Tetapi juga sama, kalian cukup menulis hasilnya saja, yaitu 19 ditambah 12. Hasilnya yaitu sama kan? Nah, 12 ditambah 19 itu hasilnya adalah 31. Begitupun 19 ditambah 12 hasilnya 31. Kalian hitung. Cukup kalian tinggal mengerjakan. Nanti di bagian 2 kalian coba diskusikan dengan orang tua kalian atau kalian sendiri, silahkan. Di situ ada pertanyaan, samakah hasil pengerjaan soal kanan dan kiri? Lihat, soal kiri tadi 31, soal kanan 31. Sama enggak? Nah, kalau itu sama, maka jawab sama. Kalau tidak, tidak. Alasannya apa? Di soal yang kedua, adakah sifat operasi hitung yang didukung pada operasi penjumlahan di atas? Ada enggak? Jelas ada. Di situ apa? Ada sifat asosiatif, distributif, komutatif, dan sifat tertutup. Nah, kalau ada, kalian tulis jawab ada. Kalau tidak, ya kalian jawab dengan tidak, tapi dengan alasan apa? Soal yang ketiga, apakah operasi-operasi bilangan tersebut berlaku pada semua operasi hitungan? Coba kalian, kalau operasi yang 4 tadi, dari asosiatif, distributif, komutatif, asosiatif, apakah berlaku apabila digunakan dalam perkalian, penjumlahan, dan pembagian? Kalau menurut kalian berlaku bisa digunakan, berarti jawab berlaku. Atau bisa digunakan dalam semua operasi bilangan. Kalau tidak, ya kalian jawab tidak, tetapi jangan lupa dengan alasan. Cukup sekian materi kali ini tentang penggunaan atau penghitungan bilangan bulat ya.
operasi bilangan bulat dari mulai asosiatif, distributif, komutatif, dan sifat tertutup. Mudah-mudahan kalian tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker saat keluar rumah, dan mudah-mudahan kita semua jadi anak-anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada orang tua, nusa, bangsa, dan agama. Cukup sekian dari Bapak. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.